Main kali ya film Joko Anwar. Kapan syuting? Iya, Jangan pengen. gitu. Bang Jokonya mah pengen. Jangan. Bukan karena pengen. Bang Joko tuh nggak lagi nunggu jawaban lu kok. Iya, jangan main. Sosok banget lu. Gua pengen. Ya gua juga pengen kalau pengen. Ya lu apa? Gua sih kalau diajak sama lu sih nggak nego gua. Samain aja lah sama Bang Tora. Samain aja sama Bang Tora. Horor itu kan teknis banget. Semuanya punchline. Kalau dalam komedi semuanya punchline gitu. Kalau di horor juga seperti itu. Dan kalau timingnya nggak tepat aja ya nggak serem. Ini tempat kami, tempat happy. Riga Rizko Ifzi, 3 cowok seksi. Riga Jawa Show, Riga Jawa Show. Ini tempat kami, tempat happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GJLS Show. Ready to go? Sikat! Hari ini kita kedatangan ya emang wajar lah datangnya Bang Joko Anwar, Bang Tora. Namanya Sineas. Iya. Oh, Sineas. Iya. Film pendek ya Jeles udah jelas yang main Reza Rahadian. Lu paksa. Masuk poster lagi. Masuk poster lagi. Kita udah kehadiran Bang Tora dan juga Bang Joko Anwar. Gokil deh. Tapi gue pertama kali ketemu sama Bang Joko Anwar di Vindes waktu itu. Iya. Itu pertama kali aku Bang. 2 tahun lalu. Enggak dong, baru kemarin. Oh, Yang kemarin. Yang Ramadan. Yang Ramadan. Dia justru lupa. Dia malah lupa. Yang di Vindes. Iya. Lo Om Leo. Bukan. Sama Bang ini. iya. Bang Ani. Itu nggak pertama kali kita ketemu loh. Emang pernah, Bang? Pernah loh. Oh iya, dia lupa sama gue. Gila, lu lupa lu. Aduh. Astagfirullah. Pantas ya, Sedih kali gua. Kompas. Emang di mana, Bang? Beneran, aku lupa, Bang. Suci. Bukan, Gala Premier pernah ketemu. Oh. Sebuah panggung. Gua kalau Gala Premier pemalu. Halo, saya Joko gitu bilang. Enggak. Tapi memang gitu, gue percaya. Enggak. Orang waktu itu gua di mobil dia turun, saya Joko gitu. Oh iya Bang, lagi syuting gua. Enggak. Juga kalau Enggak, gua kalau di Gala Premier tuh jujur, pemalu gua orangnya. Nah, lu ngomong Joko Anwar tuh pernah bilang, Ibzi kenapa sih kalau film gua nggak pernah mau gitu? Dia nanya sama gua. Gua undang Gala Premier dia bilang. Gua undang deh. Premier. Sekarang baru lu ngomongin gue gitu. Gua biasanya 2 bulan sebelumnya biasanya gitu. Ini gua kalau masih dibercandain Rizko Rigen masih oke. Bang Joko Anwar takut gua. Ini info takut yang- sutradara lain. Bener gak ya? Gitu. Jadi nggak. Lu suka nih gara-gara lu. Nih gua tuh udah nggak pernah di TV nih gara-gara lu. Bentar, sabar lu tenang lu. Tenang lu. Reza Rahadian sama Baim Wong lu nggak ada. Kan gua lagi apa itu? Agak dia sama inian Bang, sama Lagi apa ya? Ya. BRI kan gua lagi syuting brand. ya tapi lu tapi- emang ada Reza, ada Baimo, ke Joko Anwar ada juga Bang Joko ternyata Anwar, ada Bang begitu. Tora, ada Bang Semenjak Tora. sering nikah di film-film ini. di film-film. Sering nikah di film-film. Jadi Bang dia ada main di film Nawila. Sering gua di nikah. Terus viral di Twitter gara-gara sebel. Si banyak. Nawilanya posting inian. Boleh nggak nyebut, Bang? Aman Nggak Aman lah. Nawila, akun Nawila bilang, kalian tahu nggak kenapa ceweknya nangis nikah sama cowok ini? Fotonya Hibzi sama ada cewek di filmnya kan ceritanya Artisnya, nangis. ya, si Martini, Gitu. ya. Terus ada yang bales, ada yang Repost. kayak quote komen lah, quote gitu dia bilang gini, iyalah orang cowoknya jelek. Enggak, gila enggak jelek. Gila ya orang. Tapi lu ganteng. Iya manis kan? Dari Manis, perspektif film, sinema, Tuh, berkarakter banget. Jadi lu Tapi karakter tapi dua berarti kali. ada editing, ada scoring gitu Hip kalau dari sini Bukan langsung, karena di Bukan film langsung. kan ada editing. Iya. gitu. Ada VFX kalau penting-penting Iya. banget. Makasih Bang. Bisa lah. Ada Tora Sugeng. Tadi. Saya lagi menikmati tadi nih. Ini rujak terbaik bintang Bang. Oh, ya? Harus cobain ini semua bintang tamu
Pasti nyobain ini. Lu nih. udah makan berapa biji baru nawarin. Dan sumpah lu kalau nonton Kejo Suti emang berdua di kerjanya ngunyah mulu. Ini cara depan Padahal di saya depan lagi. ngunyah, di dalam ngunyah. Enak kan? Enak. Enak kan? Terbaik ini. Ini cemilan sehat nih, buah. Ya tapi ini buahnya udah digoreng. Buahnya udah digoreng. Gue juga ini kan film ini kan Bang, Ghost in Shell. Ghost in Shell. Kemarin Bang Aming sama ini ngobrol sama Bang Kotan. Bangkotan. Bukan. Aming is Nggak back. jawab. Darto, Bang Danang. Oh, Bang Danang. Danang. Jadi Ketemu di gua- mana? Danang doang apa Danang Darto? Danang doang. Kan Dartonya nggak main film. Di itu ketemu di di Maple, mana? di Maple. Mereka podcast di Maple. Promo. Bagus banget kan dibilang kan? Apa? Filmnya bagus banget kan? Iya, gue semakin menarik. Waktu di Vindes udah tertarik mau nonton. Habis itu Bang Danang kan jago banget tuh ngomong kan. Ya, Iya. gue jadi semakin tertarik. Dia ada dialog 2 halaman nonstop. Iya, gila tuh orang tuh. Nonstop. Dialog di Di filmnya 2 halaman. Tapi kan dia udah biasa siaran ya. Jadi Iya sih. Dia Jadi juga udah teater. Beda lah. Sekarang ini udah teater dia sekarang. One take nggak dia? one take. Begitu di-cut dia langsung, "Hah, udah ya? Gua gak kerasa." Semuanya rata-rata one take. One ya take. kan? Film Kita ini. syuting one take. Orang kita Film ini pulang rata-rata one take. jam 12 siang udah pulang. Iya, gue syuting ini kayak nggak syuting beneran. bener-bener sehat syuting. Iya, gue syuting ini tiba-tiba jam 2 siang udah pulang. Jam 4 udah pulang. Gue kalau misalnya syutingnya di Jakarta, gue bisa ke Persari ke, cari syutingan tempat lain. Nggak bisa. Nggak bisa kan kita udah komit biasanya. Iya, Udah komit. Jadi kan gue pulang nggak tahu mau ngapain lagi. Orang Kayak di bukan Bandung syutingnya. artis Piala Citra ya. Bang Tora emang kayak sebut itu jatuhnya. Suka merendah gitu. Gua pulang jam 2 siang sampai hotel tuh udah WhatsAppan sama teman-teman yang lain mau kemana nih habis ini. Capean mikirin gitu aja daripada mikirin syuting. Ya iyalah, callingan jam berapa? Jam 7? Callingan jam 7 kali ya. Calling jam 8. Kalau Masalahnya bukan cuma 1-2 orang yang dia direct, ini kan ratusan orang nih. Iya. Banyak satu banyak hari extras-extrasnya. 300. Gila kan pokoknya. Ramai banget ini berarti filmnya. Kami kan satu sel blok penjara itu ada sekitar 200-an. Dan itu semua kita treat sebagai pemain, jadi nggak ada yang Pemain. ekstras gitu. Jadi semua ekstrasnya dikasih, sampai keluar ini gua. Asam lambung. 200 orang. Jadi semua orang yang ada di set, semua pemainnya di brief semuanya. Jadi nggak ada, cuman mereka. kasih karakter. Kan kadang-kadang kalau kita nonton film, pemeran utamanya udah serius, tapi di belakang kayak nggak meyakinkan, Usir dia jadi dari rusak kampung gitu. sini. Iya, Usir dia Kayak dari bingung kampung matanya sini. kosong gitu. Nah Kayak zombie. Iya, zombie. Ini ada isinya semua gila. Semuanya dikasih latar belakang. Jadi mereka tahu mereka siapa, Gila. terus mereka jadi karakter juga gitu. Nih, lu main filmnya Joko, lu jadi tukang somai, jalan masuk, terus keluar. Dikasih latar belakang lu, 2 halaman. Itu yang bikin Bang Joko Anwar atau ada timnya Bang Aku Joko? sendiri yang bikin. Backstory. Backstory-nya banyak-banyak banget. Iya. Gue pernah ngeliat di Dan tahun ini. depan kan bisa ya, mau syuting ya Bang ya? Amin. Amin. GJLS 3. Ini nggak tahu, The Musical. nggak tahu GJLS yang berubah, nggak tahu Joko yang berubah. Gila sih gitu sih. Nggak, tapi gue pernah ngeliat di Twitter Bang Joko Anwar ngepost ininya kan. Karakter sheet. Ngepost, Iya. karakter sheet. Karakter sheet, iya. Itu benar-benar dibikin sendiri Bang. Itu beneran dari mulai mereka lahirnya tanggal berapa. SD-nya di mana? Gue lihat kan. Iya, masa kecilnya sebelum SD juga udah ada, keluarga mereka, lingkungan segala macam, sampai semua lah internal fears, apapun yang ada dalam Kayak diri gua mereka. berarti bener ini. Nggak ada, lu nggak ada. Gua kalau di Omen kok gini, gua bikin sebenarnya backstory-nya gini. Lu ada backstory bikin karena lu nggak pengen syuting. Karena gitu. Masa nih, ibunya ini yang pertama nih ya. Ibunya meninggal. Terus kita masuk. Ceritanya hujan-hujanan. Ibu pulang, set, masuk rumah. Gue ini aja, gue ganti baju dulu. Jadi lu berdua yang masuk ke tempat. Masa ibunya meninggal ganti Masa baju ibunya dulu. meninggal nih, gue ganti baju dulu, masak mie dulu. Biar Ini nggak ada ada. backstory-nya. Biar nggak ada shot. Biar nggak ada. Nanti gua ada di scene berikutnya. Masa bikin-bikin biar nggak ada. Biar nggak kehujanan. Si karakter sheet itu gunanya kalau misalnya buat pemain, jadi mereka masuk ke set tuh mereka tahu mereka bergeraknya gimana. Kan kadang-kadang Iya, kita iya, sering iya. bingung kan, gue juga beberapa kali main film, gue bingung, gue harus bergerak gimana, tangan gue harus kemana. Kalau misalnya kita udah tahu kita siapa, ya udah kita jadi karakter, udah nggak acting lagi gitu. Udah otomatis ya. Dan syutingnya juga cuman 1 take, 2 take karena mereka udah tahu dia siapa dan nggak perlu direct banyak-banyak gitu. Kan kadang kalau kendala yang banyak pemain, banyak extras itu pasti lama. Kalau dibikin gitu jadi udah pada tahu juga masing-masing ya. Betul. Kadang kan sering salah tuh extras.
adegan apa dia reaksinya apa kok nggak Dan dikasih bukan reaksi salah mereka, bukan gitu. salah mereka. Iya. Kadang-kadang kan filmmaker lupa, cuman nyuruh gini, kalian reaksi dong. Reaksi apa? Gue sebagai siapa? Iya. Gue ngapain Tahu di juga sini? nggak tahu gitu. apa ya. Ceritanya apa? Ceritanya apa? Kadang-kadang mereka juga nggak tahu ceritanya apa. Cuman nanti lu jalan dari sini ke sana ya, jalan 3 langkah muter kan orang juga nggak tahu. Jalannya jadi kayak robot yang disalahin mereka. Padahal mereka nggak tahu mereka siapa dalam film itu gitu. Oh. Dan itu setiap film Bang Joko selalu menerapkan Selalu itu? ya, selalu. Oh. Kalau misalnya ekstrasnya banyak, misalnya kayak 200 orang, dikelompokkan aja, ada 10 orang sebagai apa, 10 orang sebagai siapa. oke. Tapi kalau karakter yang ada namanya, bahkan mereka nggak punya dialog pun, aku kasih karakter sheet. Gila. Main kali ya film Joko Anwar. Kapan Ya, syuting? iya, Jangan pengen. gitu. Bang Jokonya mah pengen. Jangan. Bukan karena Bukan karena banyak pengen. Bang Joko tuh nggak lagi nunggu jawaban lu kok. Iya, jangan main. Sosok banget lu. Gua pengen. Ya dulu gua juga pengen Kalau pengen, ya lu apa Ya, casting? tunjukkan. Nih, Bang Tuh. Joko masih menggunakan casting, ya kan Bang? Casting. Casting tuh. Jadi nggak sembarangan gitu. Lah ya gua casting. juga kan casting biasanya. Tapi gua nggak pernah terima kalau casting. Ya makanya coba dulu. Nggak pernah diterima. Nggak pernah diterima. Kenapa? Sama apa? Nggak tahu bang. Kayaknya emang deg-degan aja kalau casting tuh, nervous gitu. Gua tuh dulu paling susah kalau suruh profiling. Halo, nama saya Rispo. Saya ini tinggi badan saya gini. Lu suka Pengalaman bohong. saya gitu. Apa? Lu suka bohong. Lu Udah suka kayak- lebih-lebihin. kayak aneh, Tinggi saya kayak 250. Tinggi badan saya 3 meter. Itu bukan salah lu. Bukan salah lu kalau misalnya lu suruh casting, terus lu bingung dan nggak tahu kalian siapa, itu salahnya casting director dan salah sutradara. Karena kalau misalnya gue bukan casting orang, itu gue kasih yang namanya sides. Sides itu adalah bagian dari skenario yang ada dialog karakter untuk dia bacain. Tapi di atasnya itu ada biografi singkat gue kasih. Dan bukan cuma itu, ada situasinya. Jadi dia sebagai karakter sedang menghadapi situasi apa, namanya sides. Nah itu dikasih ke orang yang mau casting. Jadi mereka nggak Dialog Hanya baca doang, Iya. lu hanya baca ini, doang. lo tuh orangnya pemarah. Pemarahnya sebesar apa pemarahnya? gitu. Kadang kan casting director mancingnya juga asal nggak pakai Betul. emosi, kitanya juga Iya. jadi ngeresponnya. Nah biasanya gue juga tidak menggunakan skenario aja. Jadi kalau misalnya gue casting nih, misalnya udah ada shortlist dari 100 tinggal 20 orang. Nah, gue langsung ketemu sama mereka. Pertama gue kepingin tahu mereka tuh orangnya punya keresahan yang sama dengan cerita yang mau gue ceritain apa enggak. Kayak Ghost in the Shell kan ceritanya soal peradilan ya, dunia peradilan, justice system, penjara segala macem. Mereka punya keresahan nggak dari dalam diri mereka tentang itu? Kalau enggak agak susah menggalinya. Udah ngobrol-ngobrol, ternyata iya dia punya keresahan yang sama. Terus gue akan memberikan mereka karakter, terus gue kasih situasi yang nggak ada di skrip. Misalnya, kalau gue sama Tora misalnya, Tora akan jadi seorang napi yang masuk penjara karena ngerampok. Tapi dia sayang banget sama istrinya. Gue bakal bawa Tora ke dalam sebuah ruangan, dan gue akan jadi sipir penjara. Gue bilang bahwa, Tora, gue mau ngasih tahu lo berita yang nggak enak. Istri lu baru aja lari sama temen lu membawa semua tabungan lu. Mau melihat bagaimana reaksinya dia. Jadi itu respon dia akan menunjukkan dia paham sama situasi atau enggak, bisa mengembangkan karakter apa enggak, dan cerdas apa enggak. Kebetulan Tora punya semuanya. Keren. Karena bicara sama sipir pernah. Bicara sama sipir pernah. Kok pacaran sama sipir? Bicara sama Bicara sama sipir. sipir pernah. Oh, pernah. Di Di situasi film seperti sebelumnya itu juga kan pernah. Di film Iya. sebelumnya. Iya, maksudnya di Iya. Nomor saya buat Oh. saya. Saya kan bareng Anda. Saya Oh, lurusin iya. nih, saya lurusin nih. sebelumnya. kan bareng Anda. Biar yang nggak tahu jangan jadi tahu gitu. Bukannya yang Nggak usah, udah. Tapi memang banyak kan pemain-pemain kan dipersulit, kayak mereka kayak dituntut untuk mengetahui situasi, padahal kan seharusnya yang namanya kru, yang namanya technicalities, semuanya itu dalam sebuah syuting itu harus dikondisikan untuk membuat aktor tuh nyaman dan bisa memberikan yang terbaik dalam karakter mereka gitu. Jadi nggak yang nervous, nggak yang bingung mau ngapain. Jadi semuanya itu kayak misalnya Ghost in the Shell kan kayak Tora, nggak lo jalan 3 langkah ke kiri belok kanan, enggak. Cuman in general aja, kamera di setup 360 derajat, lightingnya lu bebas mau kemana jalannya. Gila. Itu semua karakter yang main di situ jadi semuanya dah. Tonton dah. Oh iya. Iya kemarin Bang Aming juga bilang sampai ke yang ekstras-ekstrasnya itu benar-benar ngerespon
Iya. Aming aja Respon keren banget. Aming dari reading tuh. Dia udah nyiptain ketawa. Gue ngilu, ngeliat lo ketawa gue ngilu. Yang Bang Tora rasain apa perbedaannya? Maksudnya kan Bang Tora juga udah berpuluh-puluh film lah, ratusan kali bahkan. Apa nih? Rasain suasana syutingnya apa? treatment dari Bang Joko yang menurut Bang Tora, oh gila. Ini yang gue takut ya kalau misalnya gue diajak lagi sama Joko gitu terus-terusan, gue takutnya gue jadi manja. Karena dia memanjakan pemain gitu. Maksudnya kayak misalnya lo jalan masuk nih, Tora lo masuk ke dalam, lo rasain, lo lagi marah, lo kesel sama bini lo, nih kita jalan aja di narasiin sama dia tuh. Nah itu enak banget sih, maksudnya gue sebagai pemain juga, wah tiba-tiba lo keinget anak lo tiba-tiba lo sakit perut, gitu misalnya. Kayak gitu jadi. Kayak inget anak lu apa sakit perut tuh kenapa itu? Bener juga ya. Bener juga ya. Berarti didikte gitu. Ada kayak gitu, bukan dikte sih, maksudnya lebih ke. Oh atau sebelumnya di suges. Sebelum syuting. Oh, sebelum syutingnya Jadi, dikasih tahu. kalau syuting itu ada pengenalan set. Jadi mereka masuk set, mereka harus tahu setnya itu apa dan mereka udah lama di situ sebagai apa gitu. Terus kalau gua nggak pernah pakai kata sifat, jadi gua ngedarin nggak pernah lu marah, lu sedih tuh nggak pernah. Situasinya aja sakit, perut lu sakit misalnya. Nah dia bagaimana mengekspresikan perut sakit terserah dia, sesuai karakter dia gitu. Kalau misalnya lu kesakitannya semana? Bisa yang kalau dia orangnya udah sering dapat segala macam hal kan mungkin rasa sakit dia bisa beda dengan orang yang nggak punya ketahanan tubuh yang lebih gitu. Si artis siapa? Denny Sutanto. Keren banget itu. Jadi kita bangun penjara. Iya tuh. Kita bangun dari scratch. Di Bandung ya? Itu Di Bandung. dulu dipakai buat si Bukit Duri itu. Bangun berdiri di sekolah. Ngomongin Bukit Duri. Dibongkar lagi, dijadiin Jadi penjara. penjara. Buset. Gua hari pertama masuk ke dalam itu gua. Apa? Yang buat Setnya. tokai. Tai. Bukan tuh. Apaan kok tai? Ini apa? Safety tank. Gua mau ke WC jalan. Bagus banget ya penjaranya, keluar. Nah, itu safety tank beneran. Kecemplung septic tank. Kaki masuk. Di lokasi. Kaki doang gini. Langsung buka celana tolong cuciin. Enggak, tapi gua sebenarnya tai. bukan yang dia tanya itu sama tempatnya. Iya bener. Masa gua. Nggak, kalau ngedenger kayak gini tuh gue jadi iri gitu. Walaupun gue sebenarnya bukan aktor lah ya, gue film juga jarang gitu. Terus juga kayak kalau dibanding Regen juga jauh lah gitu, banding Regen Rispo banyak kan mereka lah filmnya gitu. Tapi yang jadi keresahan gue yang mungkin kemarin juga Bang Reza. Iya. Makasih ya Po ya. Yang Bang Reza juga di podcast apa gitu, Bang Reza Radian pernah bilang kita tuh aktor dibayar buat Bukan buat nunggu. Bukan buat nunggu. Iya, nah itu dan ngelihat ini tuh kayak wah gila banget sih maksud gue. Gue punya keresahan itu walaupun gue jarang main film tapi itu males nunggunya. Kadang kita di calling pagi terus di tag-nya malam iya, gitu. Menurut Bang Joko Anwar gimana Bang? Nunggu nggak apa-apa, tapi jangan dihasilkan dari manajemen waktu yang kurang dari produksi. Kalau kita sih gini, kan tadi gue bilang aktor tuh harus merasa nyaman banget. Kalau mereka nunggu lama banget, mereka juga kehilangan konsentrasi. Mereka udah mempersiapkan dari rumah atau dari hotel ke lokasi, mereka udah ready dengan perasaan apa segala macam. Sampai set mereka harus nunggu berjam-jam, hilang lagi semua. Dan itu kan artinya tidak memberikan ruang untuk aktor untuk bisa memberikan yang terbaik. Kemarin kita nggak ada nunggu-nunggu ya. Nggak ada gua. Sampai langsung. Nah itu gue penasaran teknisi perpindahan kamera, shot gitu-gitu berapa menit? Ngolingnya, Nggak ngolingnya usah perpindahan kamera nih. Yang ribet, yang adegan gua udah perpindahan seling. Dari sini diseling ke sono pindah ke seling sini. Selingnya itu udah sistematis. Kita pre-light dulu, jadi semuanya di setup 360 derajat sehari sebelumnya. Oh. Jadi besok tinggal pencet on, deng. Oh, Nyala. makanya Berarti kayak breaknya sore biar kru bisa setup buat besoknya mulai pagi lagi. Nah, Kemarinnya enggak, kalau misalnya kita ganti set baru. Katanya sehari Senin. Salah. Goblok. Biasa aja lu nggak usah segitunya. Enggak kan sehari sebelumnya katanya. Ternyata salah. Asik. Ini unik juga. Seneng banget. Dia jahat banget. Dia temen lu. Lu juga jangan terlalu terbukul. Jangan terlalu terbukul. Oh, ada
Profesinya jangan Aktor. Pengen banget tunjukin. Biar diajak next movie kan. Enggak kan ada sehari sebelumnya. Ini lu kenapa? Jadi Dia salah lu. setiap kita pindah set itu kita break, kita nggak ada syuting. Jadi misalnya dari set kamar mandi pindah ke dapurnya Tora gitu ya. Jadi kita break tuh. Jadi dari kamar mandi besok kita break, kita setup set, kita benerin, kita rapiin sama lampu di pre-light. Besoknya tinggal masuk Tora di situ maksudnya. Jadi nggak sehari sebelumnya kru pulang cepet, kru tetap kerja gitu nggak. bukan gitu. Yes. Oh, berarti gua salah. Iya, emang iya. Ya ketahuan goblok. Berarti nggak ada 5-1 gitu Bang ya? Nggak, Breaknya? kita bisa syuting 2 hari, break 2 hari, bisa syuting 3 hari, break 1 hari, tergantung perpindahan scene aja. Karena buat kru juga menurut kita nggak fair kalau misalnya mereka harus buru-buru banget terus capek banget gitu. Jadi disediakan 1 hari untuk mereka ngeset. Tapi Jadi berapa hari kemarin tuh syuting? kita syuting tuh total cuman 22 hari, tapi kan setengah hari syuting, jadi kayak 11 hari. Berarti 11 hari Tapi kalau itu kan syuting days 22 hari. Production days-nya itu 30. Jadi 30 itu sisanya yang 8 hari itu in between itu ada breaks untuk setup. Jadi buat kita serius, kerja tuh serius tapi nggak santai juga, cuman kayak ada breather lah gitu. Karena kita mau memanusiakan manusia aja, nggak yang kayak mau mati gitu sampai Keren. gue sih kalau diajak sama lu sih nggak nego gue. Samain aja lah sama Bang Tora. Samain aja sama Bang Tora. Gue samain nama yang termurah deh, Bang. Gua sih masih nego, Bang. So banget. Ya, tetep lah. So banget. Takut 200. Kalau Bang Tora sendiri, kemarin kan berarti banyak sekali pemain, banyak sekali ekstra. Ada nggak pemain yang mungkin baru nih lu lihat, terus lu kaget, anjing dia performnya gila juga ya gitu. Yang lu sampai, Gua tuh dari film sebelumnya, Ah. gua tuh tiba-tiba jatuh cinta sama Morgan Oy. Iya. Gua dari film, jadi pas gua nonton kan, tapi nggak, gua nontonnya waktu itu di Netflix lah. Pengepungan. Si Pengepungan Bukit Duri. ngomong begitu Ri. Siapa yang jadi gurunya? Morgan Oy. Kurang tua kali tuh orang dijadiin guru. Kenapa dia yang dijadiin guru ya? Nonton. Padahal gua lebih tua loh. Oh, bukan. Iya betul. Oh ternyata lu nyari di situnya. Kenapa nggak Rio Pengen Dewanto juga. gitu maksud gua, kenapa nggak Rio Dewanto yang emang udah udah tua. udah kayak guru gitu Iya. kan. Kenapa Morgan Oy? Keren. Nah, di sini film ini juga dia main jadi lawannya si Abimana. Keren banget. Beneran. Gua di sini ngeliat yang lo bilang itu, ya itu si Morgan Oy. Morgan Oy itu. Ngefans gue langsung. Gue pertama kali ketemu Morgan Oy, kan di sini di set ini kan. Morgan, nih. Gue ingat anak-anak, gue bilang, pokoknya kalau ketemu Morgan jangan nanya soal Smash. Dia nggak suka. Anjing gue nanya apa ya? Gue udah kalau gitu. Udah lama jadi Cina. Terus dia inget-inget, dari kapan ya? Udah pure breed dia bilang. Wah, pure breed keren. Gue nggak tahu mau ngomong apa gara-gara udah kelepasan ngomong tiba-tiba Udah terlanjur manggil, udah terlanjur. Udah terlanjur. Jangan manggil. nanya soal Smash. Aduh, gue nanya soal apa lagi sama dia ya gitu. Tapi pasti lu manggilnya dari jauh tuh ya? Dari jauh. Iya kan? Morgan! Oi! Bisa. Makan aja deh. Makan melon kalau itu. Itu mah gak usah tetot. Masa dibalut? Gak pengen temen ngejokes. Berarti Baik, secara tapi Morgan baik banget kan orangnya. Keren Baik, banget. apa attitude-nya bagus apa Bagus. gitu. Keren. Saya emang ada yang gak baik? Ada Siapa yang nggak baik siapa? emangnya? Bu, kasih tahu aja. Pak Daniel. Pak Daniel. Daniel baik. Pak Daniel bukannya tetangga. Pak Daniel apa? Gua mah asal nyebut. Gua main gini. Iya, yang begini aktor pancingnya lah. begitu. Yang aktor kalau berani. Masa gua nyebut yang benar? Kalau Bang Joko ada nggak Bang pemain yang akhirnya menarik perhatian Yang baru, Bang yang Joko? debut gitu Bang. Iya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue mau kerja sama aktor, kalau kayak Tora kan udah kenal ya, Iya. gimana dia
punya komitmen, dedikasi, terus kerja keras luar biasa. Ya nggak perlu pengenalan lagi. Tapi kalau misalnya yang baru-baru, gue biasanya pengenalan dulu kayak ngedate dulu gitu, kayak ngopi terus ngobrol soal hidup apa segala macam untuk tahu bahwa orangnya humble, down to earth. Karena gue percaya aktor yang down to earth itu lebih gampang untuk bisa masuk ke karakter karena dia punya empati kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada aktor yang self-centered terus NPD gitu pasti susah masuk ke karakter. Makanya gue kalau syuting sering ditanya siapa aktor yang ketika syuting sama lo mengecewakan atau nggak sesuai harapan lo. Nggak ada karena di awalnya sebelum gue putuskan untuk ayo kerjasama yang ngobrol dulu gitu. Supaya masing-masing kedua belah pihak dapat pengalaman syuting yang membuat kita lebih dewasa, lebih bahagia gitu. Tapi masa nggak ada, Bang? Tapi ada satu yang pengen satu, juga. Ayo Bang, biar timeline yuk. Jangan yang lu nggak suka. Yang justru menarik perhatian lu. betul, jadi di Ghost in the Shell ini ada satu pemain yang kita dapat dari online casting. Oh iya benar. Online casting. Online casting. Kita bikin terbuka. Online. Kita nyari yang bisa dance. Tapi badannya harus kayak kita. Keker kayak kita. Kita sebar online casting, masuk 400. Satu orang stand out, namanya Magistus Miftah. Gua ngeliat tuh ini lu Di trailernya ada. Itu begitu ngelihat videonya, orangnya classy banget, berkelas banget, jago dance, tapi punya emotion dan kedalaman sehingga karakter bisa dia hidupkan gitu. Dan udah langsung ngebaur ya, kayak Langsung yang ngebaur lain. dan dia orangnya Ngeblend respectful, gitu loh. ngeblend dan Gue ngeliat tuh ini kompak banget. di preskon ya lu Iya, sempat iya. ngomongin itu ya. Iya. Yo iya tuh. Nanti Gila, lo lihat iya, deh, benar, lo benar, lihat. benar. Nggak pernah acting sekalipun, dia pembaca tarot, dia tarot reader. Tapi luar biasa bang. Jangan-jangan pembaca tarot itu pada acting kayak. Salah bener kali tarot. Tarot mah bener kali. Padahal dia juga nggak tahu. Tarot bener. Tarot bener. Malah gua nggak percaya total. Udah lama nih nggak tarot gua nih. Buat lihat. Iya kan siapa tahu kita nggak tahu. Tarot di best pembaca tarot loh. Enggak kan. Tapi gue sering kok baca. Langsung takut. Nah ini Itu kayak tadi tuh yang baru bisa membaur. Berarti emang pemain yang ada itu emang ya udah asik-asik semua gitu kan. iya. Jadi mau nerima Bener dia sih. juga gitu. Kita nggak ada yang baru yang tua ya, waktu Ghost in the Shell semuanya sama ya. Baru yang tua. Oh, maksudnya pemainnya nggak ada yang baru, senior, yang nggak ada yang senior, iya. junior, nggak ada. Nggak ada yang punya. perlakuannya attitude. dia itu perlakuannya sama. Mau sama pemain karena ini. kita nggak ada pemain misalnya dapat special treatment gitu, nggak ada. Semuanya sama, makannya sama ya, duduknya sama, istirahatnya sama. Nggak ada yang spesial tempat gimana, nggak sama. Nunggu bab nutup tato lama nggak? Enggak ditutup dong ditutup, penjara. Penjara. Teto. Nggak lihat berarti dia trailernya nggak lihat juga dia berarti dia. Wah, Belum. ya nggak lihat juga trailernya dia berarti. Gue diam dulu dan nunggu yang lain salah nih. Bang, tapi ini tuh kalau dilihat trailernya kan bener-bener kayak yang Teta. Gua ngomong dulu. Belum ada salahnya. Iya, kalau ngeliat dari trailernya gitu kan itu kayak yang serem banget gitu kan. Maksudnya horor banget gitu. Tapi Bang Joko Anwar terus kayak kemarin ngobrol sama Bang Danang, Bang Aming itu tuh enggak tahu ini nih Film komedi. film komedi tahu. Nah, film tapi itu komedi. kenapa nggak diperlihatkan di Komedinya. trailernya gitu ya, Bang? Kenapa ya? Biar jadi sertar, biar jadi udah ada komedinya. Ada komedi. Iya, ya ada Di komedinya, tapi teaser kan ya? maksudnya kalau aku ngeliatnya masih kayak wah ini film horor banget. Teaser nih, yang gitu. horor banget tuh. Yang kartunya nonjok si ini ya? Iya. Ya kan teaser. So, kan? ada first look sebelumnya yang ya itu juga ada komedinya juga sih. Kayak anak kecil ngomong terus tiba-tiba ada adegan. Masalahnya komedi di sini itu kan orang kalau bisa bikin film horor tuh horor, serem terus endingnya ada komedi untuk supaya tensionnya jadi landai lagi. Kalau di sini nempel. Oh. Jadi horor sama komedi itu nempel. Jadi sebenarnya adegan yang akan membuat kalian ketawa adalah adegan yang kalian anggap serem di trailer itu sama. Jadi pas nonton ketika nggak ada konteks di trailer itu nggak lucu. Tapi begitu nonton filmnya ya, kayak, wah anjing banget gitu. Emang ya? Gue tuh sampai nggak pas nonton pertama kan kita dapat kesempatan nih nonton pertama nih. Begitu nonton tuh gue ketawa nggak mau keras-keras. Karena gue pengen denger abis ini dia ngomong Dialognya apa. Dialognya apa lagi gitu. Karena setiap dialog tuh ada aja sentilan-sentilan. Iya. Bang Tora nih hitungannya adalah salah satu orang yang aktor yang ini juga nih Bang, jujur.
Kalau misalkan dengan apa yang dia mainin gitu. Kalau dia bilang, gue masih belum puas lagi sama yang ininya. Dia tuh selalu gitu. Dia selalu tuh. Gue kan lumayan sering ya. Gue cuman yang ini sih gue masih bingung. Gimana ya? Itu maksudnya gimana ya? Gitu tuh. Dia selalu gitu. Mau film yang dia mainin. Dan di film ini, berapa kali gue ketemu, dia selalu mempromosikan tuh. Ngomonginnya sama selalu semua ngomonginnya kan? sama. Iya. Iya, gua Makanya juga gue heran. jujur, gue penasaran justru sama dia nih. Gara-gara dia yang ngotot. Dia Kenapa nggak penasaran sama Bang Joko? Karena Bang Joko baru 2 kali gue ketemu. Maksudnya dari teaser dan trailer tuh masih. Tapi Bang Tora ini yang ini nih, yang bikin di. Tapi jujur ya, gue main film ini aman dan nyaman gue. Nyamannya ya karena situasi syutingnya seperti itu. Kita waktu motoran terakhir itu ya, yang Bang lu bilang Gue ya. ngomong ya, amannya juga bini gue nggak pernah ngerungseng gitu, nggak pernah lagi ngapain. Kok nggak hubungin, kok nggak ini? Karena pemainnya cowok semua. Jadi bini gue tenang di rumah, nggak ditelepon juga anteng gitu. Cowok semua ya. Cowok semua, gokil. Kenapa tuh Bang? Nggak ada napi yang ceweknya Bang? Karena penjara laki-laki. Iya, penjara. Oh, penjara laki-laki. Iya, karena kan beda tempat ya. Iya. Di sini Tangerang sini. Kalau di sini cewek, ini cewek penjara. Iya, cewek. Iya. Kalau di Oh Bandung- nanti yang kedua mungkin ya cewek? Iya, kalau Ada? jadi ya khusus perempuan. Serius? Ya, gagal Kita lagi. menonton doang. Kita nonton doang dong. Kumpulkan para napi wanita itu. Nanti gue jadi sipir. Nanti gue jadi sipir. Oh iya, ada. Somai. Tapi cuma suara telepon doang, Somai. Tukang somai itu. Ya bisa. Lu apa, Bang? Kamu. Tatang. Ya Allah. Kuis di penjara. Nah, biar ada happy-happy-nya. Kadang hari Minggu tuh Om Joko tuh suka ada di napi-napi tuh ada kegiatan gitu. ada yang bintang Kita tamu. datang menghibur gitu. Langsung kita bedah skripnya nih. Nggak perlu. Tapi kalau secara garis besar keseluruhan cerita nih Bang, ini kita belum masuk ke situ deh tadi. Iya. nih. Cerita itu tentang apa sih? Kan kita cuma dikasih tahu dari trailernya cuman ya di penjara ada kejadian, terus ada yang berantem gitu kan. Kalau secara keseluruhan itu sebenarnya tentang apa sih Bang? Ceritanya simple, di sebuah lapas lapas bernama Labuan Angsana, di mana banyak sekali kekacauan karena sistemnya juga nggak adil, sipir-sipirnya memperlakukan napi secara tidak adil. Semua orang juga sering berantem antar pribadi, antar geng, jadi negatif banget auranya, energinya negatif banget. Tiba-tiba datang seorang napi baru, setelah dia masuk ke lapas, setiap hari ada yang meninggal, mati. Napi mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ternyata yang mati itu adalah orang-orang yang punya energi paling negatif. Jadi begitu si para napi ini sadar bahwa kalau kita negatif kita bakal mati. Ayo semuanya berlomba-lomba untuk jadi baik. Ada yang sholat, ada Itu di trailernya lucu banget tiba-tiba langsung pada seni nari. Itu lucu banget part itu beneran. Iya tiba-tiba langsung pada sholat di dalam dalam penjara gitu seret gitu kan yang kamera lu ini kan Bang tiba-tiba Allah. Ada haleluya, haleluya. Iya. Oh berarti ada misteri. Premisnya itu as simple as that, very simple. Berarti ada premis pertanyaan bahwa mereka matinya karena apa tuh akan Iya, jadi perjalanan siapa ceritanya. yang tuh. membunuh dan kenapa mereka mati dan apa yang harus mereka lakukan. Karena tadinya mereka-mereka yang sangat bermusuhan satu sama lain harus bersatu untuk mencari solusi. Karena semuanya mencoba untuk sholat, sembahyang apa segala macam. Tapi kan kalau semuanya mencoba untuk jadi positif, ada satu orang yang paling tidak positif kan. Dan dia akan mati. Lama-kelamaan kan semua akan mati. Jadi mereka, ayo kita bersatu, kita pikir caranya. Jadi mereka yang tadinya bermusuhan jadi harus bekerjasama. Anjing, seru banget. Nah, penjara di sini itu adalah metafora dari Indonesia dan dari negeri ini. napinya itu adalah WNI gitu. Yang tidak bisa kabur karena di penjara. Sipirnya siapa tuh, Bang? Sipirnya ya pemerintah. Sipirnya pemerintah. Boleh sebut nama? Pejabat. Nggak usah sebut nama lah. Sipirnya ya pemerintah. Jadi ini metafora Indonesia Nggak usah, sebenarnya, nggak usah. metafora Indonesia. Berarti ada kepala ininya juga, kepala apa? Ada kepala Ada penjaranya kepala ada. sipirnya. Oh, itu jahat juga dia. Di situ. Oh, belum tahu ya. Emang Iya. ada pemerintah yang nggak jahat di film kita. Oh iya, iya. Itu iya, emang iya, dibikinnya Kaget saya. ceritanya jahat. Jadi seperti yang gue bilang ini metafora ya. Metatora. Metafora, iya, iya. Metafora ya. Tapi keren banget ini film beneran. Ayo no tipu-tipu you guys have to see lah nih Iya, movie iya. lah. Premier insya Allah datang. Premier kita. gue datang. Lo Naik datang kok. Vespa, anak Vespa. Woi, Nggak naik Vespa Iya juga. panas ya, Woi, nggak usah ya. lo datang kan?
Tanggal 9? Datang lah. Ya kan gua biar nebeng. Asik. Oh, gua berangkat dari sana. Dari... Ya Allah, nggak pengen banget orang Nggak pengen banget ini. Mobil gua di servis, tolong. Sama ini nih, yang menarik dari film Bang Joko tuh adalah selalu ada Easter egg. Selalu ada tuh. Easter egg. Iya, kayak Hidden details gitu. iya, hidden details gitu. Ini nih ada di film ini nih gitu. Gambar ini nih, foto ini tuh nanti akan ada di film ini gitu kan. Kayak waktu itu yang apa? Pengabdi Setan yang pertama itu ada details yang keluar di ini gitu-gitu kan. Itu kalau di sini ada nggak, Bang? Salah satunya ini nih. Nomor-nomor ini. Tahu kan nomor apa deh? Ada artinya semua nih, Bang. Iya. 102. Lo punya kan yang warna biru? Nggak usah dibahas itu kita. Gua punya yang warna Kita kan kuning. beda lapas. Kita, lu sih ngeyel masuk lagi kan. Udah dibilang nggak? Udah dibilang, gak ngajak gue lagi. Bandelnya tuh begitu kan gue masuk juga. Angka-angka ini. Ini angka-angka ini ada artinya nyambung ke film yang lain Cerita. atau ke ceritanya? Ke cerita dan ke film yang lain. Aduh, kemajuan. Ke cerita apa? Ke cerita yang film ini? Dia nggak tahu. Gua nggak tahu. Emang dia doang yang tahu itu. Orang artnya juga nggak tahu. Ya kan? Tapi Tapi beberapa pemain kayaknya tahu deh. Bang Danang soalnya gua tahu nih gitu. katanya Iya, gitu. kayaknya si ada Danang yang sempat ngulik, ngomong ada yang tuh. ngulik. iya. Ada yang ngulik. Karena kalau gue bikin film tuh, gue merasa semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan karena cantik aja gitu. Jadi Easter egg itu muncul bukan karena gue kepengen misterius terus ada yang harus dicari sama penonton, enggak. Karena memang semua yang ada di dalam frame itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gue naruh angka asal-asalan aja ngapain gitu. Ini waktu itu salah satu lapasnya lagi buka-buka radio Prambors ya. 1022 harusnya. Udah ganti ya? Iya. Dulu 102,3 dulu. 102,2. Tapi masalah ini sama itu beda. Beda. Ya kan beda setiap nomor. Ini nomornya Bang Beda. Tora. Ini nomor gua. Nomor asli Bang Tora. Nomor di penjaranya. Iya. Nah, coba lu tebak, Po. Maksudnya apa, Apa, nih, Po? Po? Nah, nanti Bang Joko Anwar ini. Apa po? Apa, Po? Kasusnya dia nih 1023. pasal 10 Ayat 23. ayat Ini 2 10. Gua tuh 3 tahun penjara. 10. Gua ulang tahun gua tanggal 10. Oh iya. Iya. Dua ini Dia aja nggak tahu berarti salah. Ulang tahun dia gue nggak tahu. 10 Mei 73 kan tanggal 10. Dua ini gua 2 kali perkawinan. Oke. 3 ini gua 3 kali diajak main film sama Joko. Oh, udah 3 kali. Iya. Bener, Bang Joko Anwar. Film pertama gue kan sama dia. Oh, ini Janji apa? Joni. Janji Yang Joni. Joni. Enggak, Iya. tapi Arisan 10, 2, tulisan 3 ini. dia. Enggak. Ada tulisan Bang Joko. Arisan tulisan dia. Oh. Berarti Nightmares and Daydreams. Nightmares dari Dream si siapa? Jojo. Tulisan Janji. juga kan? Jojo. Jojo. Bukan, Jojo si apa? Jojo. Jojo Sianipar. Jojo siapa? Film yang gua itu yang gigolo. Sinta Oh, Quick Jojo. Express. Quick Express. Iya, Quick Express ya. Tulisan Bang Joko juga? Aku Iya. juga. Iya. Nah, lu kan udah ngerasain kalau direct Bang Joko 2 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Yang pertama adalah 3. Janji Joni. Janji Joni. Daydream sama ini. Cuman yang ini doang gua nggak jadi homo. Janji Joni itu tapi beda nggak? Dari yang tahun dulu-dulu sampai sekarang ada apa Iya, yang paling ada terasa? yang beda. Ada peningkatan lah, kayaknya ada peningkatan. Gua nggak inget sih yang Janji Joni. Dan Daydreams itu Randolph. Kan tuh apa? Gue produsernya. Yang Ada kan? sutradara. Oh iya. Berarti Oh bukan iya gua. ding, bener ding. Oh, Iya, berarti Ding. 2 film. Dua. Iya iya. Apa yang bedain menurut Bang Tora dulu waktu Janji Joni berarti ya sama sekarang? Dia lebih kurus. Iya. Gue mau bilang itu tadi. Dulu Lebih kurus. Dulu dia lebih kurus, lebih muda. Lebih muda. Gak punya duit dulu. Sekarang singset sekarang. sekarang punya duit. Apa yang menurut- membedakan ya? Dikit. Gak terlalu inget lagi gue Janji Joni itu udah lama banget sih ya, Jok ya. 21 tahun lalu. 21 tahun yang lalu, gila. Kalau Bang Toranya dari Bang Joko apa ada nggak yang ngerasain? Dia lebih kurus sama juga. Di semua ada jeruk di pipi kanan. Ambilin dong. Bukan bawah. Ini udah. Nih. Gemes. Masa nggak boleh gemes? Masa nggak boleh gemes? Ya ngapain lu gemes sama gua? Tapi terlalu berminyak. Berminyak banget kan Bang Tora. Anak Vespa. Anak Vespa. Tadi apa mana? Tadi belum Yang itu inget. yang kalau dari Bang Joko ngelihat Bang Tora gimana dari dulu Janji Joni Gak sama berubah deh sama sekali. nggak berubah ya. Lebih tua aja ya, Masih lebih sangat, tua. masih sangat menyenangkan. Terus tua. masih dia kayaknya merasa bahwa kalau misalnya kayak syuting dalam sebuah set dia
punya kewajiban untuk membuat semua orang happy gitu. Iya benar. Iya kan? Iya. Ya, itu benar. harus dong. Jadi kan suasana syuting jadinya enak. Iya. Betul. Lu rispo Daripada banget, kita- Bang. Daripada suntuk-suntuk ya syuting kan nggak enak ya gitu ya. Iya benar. Jadi itu Rispo tahu. banget ya. Tapi maaf Bang Tora, suasana syuting itu berarti saat off cam aja kan? Iya. Kalau udah on cam mah udah profesional aja kan. Nggak ada tuh kebutuhan ketika on cam menghibur kru. Kalau dia ya. Oh gitu. Dia iya. Makanya tag kita lama, Kasih. Bang. Kita lama bisa. Iya, dia menghibur kru. Lagi tag. Misalnya apa Coba kalau kalau kaget nih ngejutin melakukan udah action, terus guanya aneh, kru juga suka pada ketawa. udah pernah tawa, nah dia tuh kayak ngerasa, gue happy nih. Terhibur ya gitu ya. Happy gitu, iya. Ternyata dia Cuman kan directing bete. ternyata directing bete. Ngapain sih Po gitu? Disuruh, Po, lu ngapain, Po? gue lupa deh, pokoknya banyak kejadiannya. Misalnya kayak contoh kayak yang misalnya harusnya ngintip begini. Nah dia misalnya dindingnya di sini, nah dia ngintipnya jadi begini. Kebalik, Misalnya kayak kan? begitu dibalik kayak gitu-gitu. Po lu ngapain sih Po? Tapi krunya pada seneng. Gitu. Buat kru aja. Ngomong jorok nih kalau udah ini kalau nggak ngomong jorok gitu-gitu tuh biar kru seneng. Anjing emang. Nggak bisa pulang siang dong kalau sama dia. Wah, itu dia. Makanya gue bilang kalau lu syuting sama GJLS, entah GJLS yang berubah atau lu yang berubah. Iya makanya. Orang itu kan makanya kita jadi masuk bloopers gara-gara nggak ada yang berhasil. Daripada sampai sore. Shotnya. Pamon milih-milih shot mana? Udah lah, Yang ini berhasil. aja. Ah, ini aja. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil ternyata shotnya. Secara sedih nggak terlalu sedih. Secara komedi kok biasa aja adalah yang bloopers saja deh. Tapi kalau Bang Joko kan apa ya? Masih ada cita-cita bikin film yang kayak gimana lagi nggak Bang? Setelah bikin film yang udah beberapa kali bikin film yang ya Horor udah, komedi, action horor udah, komedi udah. Film anak sih gue, pengen bikin film anak. Bah, pasti butuh bapak dong. Butuh lah. Pasti Soalnya ya, judulnya anak-anak tak berbapak. Ya Allah. Aku bisa Tapi jadi kan ibu. ada fase nanti dia umur 34. Pengen. Pengen yang jadi dewasanya. Anak seru sih Bang Joko Anwar ya film Seru. anak. Film anak ya. Iya. Film anak, tapi udah ada belum ide-idenya atau apa? Udah kita announce juga, skripnya udah jadi, Oh, judulnya iya? Perkasa Seperti Air. Perkasa Seperti Air. Tahun berapa nih Bang? Belum tahu ya. 2007 akhir mungkin kalau 2027 ya. iya. 2027? syutingnya. Syutingnya? Iya. Wah harus mulai casting nih. 2027 akhir. akhir. Cucu gua udah mulai gede tuh. Oh ya Allah ngejual. Ngejual. Cucu gua main Jual, film. jual diri sendiri udah ketua. Nadine sih bisa sih dialog sih Nadine bisa. Anakku juga bisa sih. Bisa tuh. Aduh, ngejual orang. Kenapa sih adu-aduan mulu? Iya. Gua tuh semalam bersin kenceng banget, kecentit. Oh. Sampai sekarang masih berasa. Gara-gara bersin. Bersin, wah coy, kecentit ini. Neng, nggak bisa balik gitu. Oh bahaya tuh. bahaya. Emang iya? Bahaya. Iya. Apa Saraf jadi bisa apa? saraf Saraf penjepit. Saraf iya. Enggak lah, bukan. Gua kan olahraga, masa saraf penjepit? Bisa. Nggak bisa Saraf orang kejepit mah orang bisa. fitness aja bisa saraf kejepit. Iya. Iya. Orang sakti aja bisa saraf penjepit. Periksanya kemana? Apa? Periksanya? Nggak tahu, biasanya sih ada yang lewat-lewat. Nggak ada, aku puntur. Aku puntur. Aku puntur tempat gua langsung sembuh pasti. Oh iya. Saraf kejepit. Mertua gua 7 tahun nggak bisa lurus ininya. Sekali doang datang langsung sembuh. Ferry Mariadi, ntar gua kirim ke lu ya. Ah iya. Tapi jadi nggak bisa nekuk. Buat Jadi lurus tuh mungkin. Nggak bisa sholat dong. Balik ke Bang Joko Anwar. Film kan komedi udah, horor udah, action udah. Yes. Yang paling susah menurut Bang Joko apa Bang? Yang paling susah? Heeh. Nggak ada. Karena semua sudah Semuanya susah. dipersiapkan. Semuanya susah. Kalau secara genre itu yang paling susah menurut gua horor. horor ya. Karena horor itu kan teknis banget. Semuanya punchline. Kalau dalam komedi semuanya punchline gitu. Kalau di horor juga seperti itu. Dan kalau timingnya nggak tepat aja ya nggak serem. Tapi yang paling sulit kan kalau bikin film horor adalah bagaimana supaya penonton care sama karakternya. Kalau orang nggak care sama karakternya nggak serem karena kan kita nggak peduli. Iya gitu. benar. Horor sih yang paling susah. Paling menurut susah ini ya. gua. Makanya banyak orang berpikir bahwa bikin film horor tuh gampang. Semua orang yang tidak pernah bikin film horor dan nggak suka nonton film horor, tiba-tiba mereka bikin film horor karena merasa bikin horor tuh gampang, penontonnya banyak. Dan Orang nggak. biasanya nggak berhasil kan. Karena memang susah, paling susah sih. Iya ya. Gitu. Timingnya juga nggak Timingnya gampang benar, tuh. betul. Iya, Karena kan iya. kita bermain dengan antisipasi
penonton. Antisipasi penonton kan, apalagi kalau orang yang suka nonton film horor, mereka itu sudah tahu horor tuh tropes-nya atau kebiasaannya apa aja. Jadi kalau misalnya orang yang tidak terbiasa nonton film horor, kepingin bikin film horor, dia nggak punya bahasa horor, nggak paham bahasa horor gitu. Jadi itu spesifik banget. Dan biasanya kan kalau penonton horor tuh kan mereka fanatik, jadi mereka tahu banget bahasanya. Gitu. Jadi mereka kritikal banget. Jelas kita belum pernah ya horor ya. Series insya Allah ntar ya, series bikin horor. Tapi ntar kita juga bisa sih bikin film horor, tapi semuanya ngagetin, bisa nggak Bang? Jadi dar gitu. Jadi buka pintu dar gitu. Kita ngobrol biasa lagi nongkrong. Gimana? Dar. Dar. Kan tadi udah dibilang, karakternya, ngikutin karakternya. Boro-boro ngikutin karakter, kalau dar. Ya misalnya Gimana lagi nongkrong. seremnya? Lah gitu kan dia jatuh begitu. Tiba-tiba Gen, gua berangkat kerja dulu ya. Ya, Po, hati-hati. Dar. nabrak mobil, tiba-tiba apa, pokoknya setiap ini ada gitu. Jadi baik waktu. Sampai nggak kaget lagi orang. 2 menit sekali jadi diwaktuin. Tapi ini ide yang bagus loh. Judul filmnya jump scare-nya memang isinya jump scare. Jump scare Dan aja hanya gitu. kalian yang bisa bikin GJLS. Bikin film horor jump scare. Asik, udah. Masa lagi nongkrong gitu. Sebuah ide. Bang ngobrol gitu, misalnya nongkrong. Gimana? Puing pocong. Nggak ada konteks. Wah, gitu. Terus turun lagi set. Ngobrol lagi. Gue pulang aja deh. Pulang lagi naik motor, di belakangnya ada pocong. Temu depan Tapi jalan dulu dikit, tahu-tahu jalan ngagetin dulu. shoot muncul. Lagi pocong. Ya Allah terlalu. Siapa tahu. Kayaknya nggak pengen. Nggak pengen bikin film. Ya, siapa tahu Siapa tahu. kalau Bang Joko udah mau deh gitu deh. Udah capek banget nih. Kalau udah capek Kalau banget kayak bikin udah, film. aduh, mumet deh gue pengen senang-senang aja misalnya gitu. Pengen bikin Hubungi film kami. gitu. Hubungi kami. Hubungi kami. Kita siap waktu. Kita kuat kok kaget. 2 jam. Berapa puluh kaget tuh kita siap. Anjing. Judulnya, kalau nggak judulnya kaget. Jam sekarang. Kan sama judulnya Baru mulai langsung. Buah. Belum judul. Wah, belum logo perusahaan. Belum masih rapi. Apa? Baru ya KPNC Picture baru selesai gitu langsung wah. Apa sih film? Filmnya belum mulai udah ya. Direktor kan di awal ada direkturnya udah Iya. bukan tulisan udah langsung. Direktur. Cokon Mas! Ya Allah. Ya Allah. Kapan-kapan lah kalau Bang Joko ini Kalau udah capek banget bikin film. Kalau kira-kira cita-cita gue tinggal ini nih. Yang belum kesampaian tinggal ini sih. Momen berapa puluh tahun lagi Bang Joko, oh yang itu boleh juga. Hubungi kami. kalau udah mentok banget kayak gini. Apalagi ya yang gue bikin ya. Iya, kan film anak nanti film anak. Habis itu yang Mungkin action. science fiction. Anak aja dulu, anak dulu. Selesain aja yang anak gak apa-apa. Paling sampai rumah kepikir, wih bagus ya. Anjing, astagfirullahaladzim ya Allah. Judulnya kaget sama kayak judul film City gitu kan satu kata. Satu kata. Ini kaget. Salah. Belum ada. Ada sih Belum ada. ada. Gue mau salahin Ada film City ada. Ya kan gue mau salahin dia doang. Gue mau salahin dia doang pokoknya. Tapi juga yang menarik nih ya, ini film apa? Horor. Ghost in the Shell udah dibeli di 86 negara. Iya betul. Oke. Prestasi yang sangat luar biasa. Itu loh. berapa masuk abang? Nggak usah itunya. Nggak usah itunya. Kenapa detail banget? Kan bisa. Kan dia Kok tadi bisa udah sih, Bang, bilang. gitu? Iya. Kalau sekarang dia udah bilang punya duit. Kok bisa sih Bang kayak gitu? Terus juga yang waktu cerita di Pindes kan di Berlinale. respon orang juga Iya, iya. se-happy itu Iya, gitu. iya. Jadi kemarin waktu kita diputar di Berlinale, kebetulan yang datang tuh banyak distributor dari banyak negara. Jadi pas mereka nonton, besoknya mereka langsung nemuin sales agent kita langsung beli. Jadi ada 86 negara sekarang yang sudah beli, termasuk rights untuk penayangan di bioskop. Jadi bakal tayang di bioskop juga. Bioskop di sono. Bioskop sono. Jadi bukan kayak cuman sekedar di
beli sama streaming platform terus disiarin semua orang di mana aja bisa nonton dari mana aja enggak, tapi memang tayang bioskop. Kenapa syutingnya nggak nunggu aku kurusan dikit sih waktu itu, Bang? Ya Lu buat apaan? Lu ngomongin Dunia yang nonton sekarang, dunia yang nonton. Dunia, Bukan bro. cuma di Indonesia doang. Dunia, bro. Dunia yang nonton. Aduh, kan gua, siapa nih aktor gendut banget yang satu ini? Enggak loh. Enggak apa-apa. Enggak lah, lu mah lu segendut-gendutnya enggak kelihatan gendut, Bang. Lu kan dipakein efek kurus. Oh iya. Ada CGI. Gua di CGI. Lu kasih efek kurus. Ngerepotin banget CGI satu orang doang kurus. Itu berarti prosesnya akan tayangnya serentak kah atau gimana sih, Bang? Enggak, ada yang tayang bulan September, ada yang tayang akhir tahun. Oh. Jadi kan mereka baru sign ke kita nih, jadi mereka juga harus bikin strategi, harus bangun animo masyarakat di sana juga. Oh, berarti akan ada promo dong keluar negeri. Insya Allah. Yang tayang akhir Desember siapa, Bang? Kalau North America itu September. September. Gua mau kasih tahu, gua ada nih bocorannya nih. Endingnya gimana? Gua udah tahu. Nggak usah, jangan. Nggak usah. Masa mau dijual? Promo ke Amerika. Gua ada di endingnya, mau nggak lo, Bro? Jangan dijual. Jangan dijual. Tapi itu menarik banget karena bahkan film-film gua kayak Pengabdi Setan tuh biasa dibeli maksimal 40 negara. Jadi kayak Ghost in the Shell 2 kali ada di lipat, 86 negara, lebih dari 2 kali lipat, itu kayak pencapaian banget karena memang filmnya kata mereka pertama menghibur banget. Jadi filmnya, jadi waktu diputar di Berlin itu kan kita khawatir karena yang nonton kan orang-orang tua, ada umur 80, 90 gitu ya, dari segala macam negara. Gua sama Abimana sama Andy Arvian yang datang ke sana mewakili Ghost in the Shell, takutnya mereka nggak dapet joke-nya. Kan garing ya, kita udah lucu tapi nggak ada yang ketawa. Ternyata mereka semua bahkan merespon adegan lucu di film itu bukan sekedar film lucu yang memang obvious lucu, tapi yang kontekstuali lucu untuk untuk orang Indonesia aja mereka bisa dapet gitu. Jadi mereka juga ketawa untuk itu. Jadi kayak Bahkan yang buat orang Indonesia nggak lucu, katanya mereka ketawa. iya. Ada Kan ada beberapa adegan kan cara berpikir orang Indonesia mungkin unik ya. Jadi ketika itu kita sampaikan dalam bentuk dialog atau adegan, mereka, "Hah, ini nih orang Indonesia," mereka ketawa gitu. Lucu sih. Menarik banget. Kalau film kaget mah gak ada yang beli kayaknya. Dia nih udah kayak Udah kayak berharap banget. Belum dia Kan ngeliat belum capek. Bang Jokan kan belum capek. Nunggu udah capek. Lu gue capek bikin Capek. Duit udah banyak banget nih, udah kayak nggak nyari duit lagi baru. Dia judulnya udah kekal ya, kaget. Iya, dia udah ngotot di kaget. Pitching banget. Jump scare judulnya. Biar bisa dibeli di luar negeri. Judul luarnya jam scare. Kalau di sini kaget. Tunggu capek, Po. Astaga naga aja mau judulnya. Bang Jokan sama Bang Tora, kebetulan kita hari ini juga kehadiran Bang Po. Bang Po. Iya, jadi Bang Po ini dia emang abang-abangan di tongkrongan. Dia sering ini. datang ke lokasi-lokasi Iya, film dia sering. gitu, ngurusin Kalau lokasi-lokasi semua. syuting juga dia yang jaga Sering depan. jaga gitu. depan. Orang lokasi itulah. temannya Bawain orang lokasi, ekstras iya. gitu-gitu Iya. dia. Belum Tapi datang. kalau mau nanya-nanya Bang Po. apa sama dia boleh, misalnya mau tanya tentang apa strategi promo atau apa bisa ke Bisa ya? ke Bang Po lah. Kita panggilnya Bang Po. Bang Po. Mana Bang Po? Nah. Dia gelit Penokohan. Nah, Tora nih. Bang Po, apa kabar Bang Po? Gila lama banget ketemu. Main film Bang, kenal. Kenal nih. Iya. Ini main film. Apa? Pernah nonton film apa? Bebek Betutu. Iya, ada. Berarti dia tua banget nih, angkatan tua. Film Bebek Betutu. The Wedding and Bebek Betutu ada. The Wedding and Bebek Betutu. Ini sutradara terkenal Bang. Sampai jatuh. Sampai jatuh. Kaget, film kaget. Bang Po nggak kaget, baru juga kaget. Belum tahu Bang Po. Ini bersutradara. Sutradara terkenal Ya, ini. ini sering ngomong action ini. Masa gitu sutradara sering ngomong action. Masa gitu. Iya. Silakan Bang Bang Po. Tora sama Bang. Mau nanya dong, gimana, ada saran nggak sih supaya bisa tetap happy di lokasi syuting? Oh, aktor dulu sempat aktor juga Bang Po. Sempat aktor iklan coklat dulu. Oh iya. Aktor iklan coklat. Oh, sebagai pemeran utama di iklannya? Iya, pas lagi masih SD. Pas lagi Oh, masih SD. aktor cilik. Aktor cilik. Umur berapa itu? Umur berapa Bang Po? 16. Udah kayak SMP. SD 16 ya? Telat banget. SD 16 nggak naiknya berapa lama? Kita makan kurikulum beda sama ini pada sama saya mah beda kurikulum gitu. Gimana biar Gimana ini Bang tuh? Po, biar bisa saran aja nih biar bisa tetap happy gitu di Happy lokasi itu. syuting. itu moodnya dijaga. Wah, Moodnya dijaga. mood itu gimana? Mood itu apa Bang Po? Mood. 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 M. Merasa ingin selalu menghibur teman-teman yang lain. Oh.
Oh, kali. Jago bahasa Inggris. O-nya 2 ya, O-nya 2 ya. Udah lah, yang penting kalau biar selalu happy gitu. Kalau Ini tadi menghibur orang-orang ya kan? Di lokasi menghibur syuting. orang-orang di lokasi syuting D-nya. itu gitu. Ya, benar. Iya. Udah gitu. Gue ada pertanyaan, gimana supaya perfilman Indonesia lebih maju lagi Bang Po? Nah, ini bagus banget nih. Biar kayak ya kalau kita ngeliat sekarang percontohan Korea gitu ya. Wah. Gua Cina lah, Cina. Gua kan lama juga lah ngamatin film. Oh, pengamat sinetron. Bukan kayak gua ada film apa gitu gua nonton Iya, gitu. berarti penonton. Bukan pengamat, bukan penonton aja itu. Film terakhir Bang. Masa kita nonton nggak kita amatin. Iya, Nggak Film mungkin. terakhir apa? Kalau pengamat harusnya update kan. Film terakhir itu Serina Petualangan Pengelas. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama. Berarti lama banget. Ya karena nyampe situ gua rasa kayaknya gua udah cukup, gua udah susah ke bioskop sekarang. Nah, ini pada ngenalin. Jadi nggak enak ya, mau ngamatin juga orang tahu ya. Ini Bang Po, Bang Po. Katanya gitu gua sama bini gua juga suka udah tua Lah persis. katanya cerai. Iya. Hah? Katanya cerai. Katanya Bang udah Po. lama nggak Iya, ada udah lama pasangan. pisah. Oh, waktu masih ini. Waktu masih dulu. Belum cerai. Ini pada mau nanya Yang apa? sama si Hengki. Yang dulu itu sama si Hengki itu kan? Si Hengki sama si Hengki udah enggak. Oh, udah Teman enggak. doang. Teman. Udah temen doang Ya, sekarang. teman cuma sama bareng gitu. Teman cuma emang bareng. Gitu. Ini Terus dunia industri Industri perfilman perfilman Bang Po. supaya Ini maju. biar Depannya film gimana, maju, ini seluruh stakeholder gitu. Stakeholder. Stakeholder ini harus semua komit gitu. Baik dari sineasnya, Oke. film kekernya tuh semua. Filmmaker kali. Filmmaker apa semua komit ini industri mau maju gitu. Nah, Kalau pemerintahnya gimana Bang Po? Supaya mereka lebih Iya. lebih peduli. Apakah PFN ini bisa membantu industri Atau film? kementerian. Di tangan Di Bang tangan Ivan. Ivan. iya film di tangan vokalis kan kita bingung juga. Kenapa vokalis? Iya, Itu yang nada lu jangan. Film di tangan vokalis ngomongnya. Koipan mah teman kita. Iya, kok Ipan manggilnya. Iya. Oh, sering ketemu. Oh, sering ketemu. Ya udah, ya itu mah udah masuk Koipan, Ipan Seventeen, yang band 17 orang itu. Bukan, Seventeen. Ya intinya semua harus itulah baik di ini pemainnya juga, krunya juga, tapi yang paling penting untuk bisa memajukan film ini harus disupport dari pemerintahannya. Betul. Iya, betul. Karena payung dari segala payung adalah pemerintah. Serius juga dia ternyata. Ibarat cakwe. Ibarat cakwe Ibarat itu kan cakwe. dia disusun di gerobak, dia nyender. Pemerintah jangan gitu, jangan nyender doang kayak cakwe. Tanya lagi. Orang ini udah pulang orangnya. Balik lagi. Balik lagi. Kirain pulang. Bang Po, Kirain pulang. saran untuk jadi Kirain aktor pulang. yang laku banget di pasaran. Apa yang harus dilakukan? Ya saya juga tuh pengen Saya tuh. juga Ya, pengen deh, saya gitu. kan jarang-jarang nih film. Ya, gimana tuh Bang Po? Aktor laku atau tidak laku itu mau pilihan gitu. Kok pilihan gimana? Pilihan kok bisa jadi pilihan? Siapa yang milih gak laku? Terkadang bukan gak laku, dia gak memilih film itu untuk dimainkan gitu. Enggak, ini pertanyaannya laku gak laku. Bukan mau gak mau. Iya. Maksudnya nggak cocok gitu perannya? Apa gimana? Iya, jadi kan ini jarang main film nih itu. Padahal bukan jarang, dia mungkin belum ada skrip yang cocok mungkin kayak gitu. Kalau belum ada yang manggil gimana? Iya. Emang bukan aktor kali ya. Siapa? Berarti siapa? Berarti Pak? apa? Gimana Pak Febri apa gitu, Pak Haji Sadia. Mulai sebutin tetangga lagi. Disuruh nyebut nama orang tetangga. Pak Daniel, Pak Febri. Dan emang dia itu saya udah 8 tahun tinggal di situ belum ada yang pernah main film. Iya, makanya. Ya berarti kan dia bukan galak, emang dia nggak mau. Dia kerja di bandara. Orang film juga nggak tahu. Orang film nggak tahu. Kalaupun Dianya nggak tahu juga. Kalaupun prosesnya. kesempatan dia main film lagi ada di bandara, nah dia jadi ekstras bisa tuh. Kemungkinan. Ya gitu Iya. maksudnya. Nggak ada yang laku atau nggak laku, tapi yang paling penting attitude. Oh, attitude Number ya, one. Di semua lini kehidupan aspek pekerjaan di dalam Indonesia ini attitude penting. Jangan sampai karena sifat kita yang jelek gitu, karena negatif gampang nyebar. Jebar ya. Bener dah. Siapa contohnya itu yang attitude jelek?
Situ Pak Iwan. Udah. Ini yang belakang nih. Ini yang belakang. Kalau request Pengen pulang dulu nih. Enggak, jangan lu. kalau request nila bakar ke telco masih aman nggak tuh secara attitude? Karena misalnya asam urat nih, request ke telco, boleh nggak makanan nila bakar aja? Itu masih aman nggak secara attitude? Boleh, cuman kadang ada aktor mesen GoFood mah GoFood gitu. Jadi Oh, mesen ke telkonya mesen, tapi dia GoFood juga. juga sendiri gitu. Masalahnya apa? Ya nggak ngapain mesen itu GoFood aja gitu. Itu jadi Jadi Nila- jangan ngerepotin sampai udah banyak dibeli orang. Nila dia mesen ayam kampung GoFood gitu. Itu kan Nila lama-lama banyak di situ. Gitu. Kalau misalnya ini Bang Po, ada kacang di meja sutradara, Iya. dibuka terus dimakan. Iya. Atau ada cemilan sama pemain. Sama pemain. Itu Udah tuh nggak izin. nggak izin. Sutradara lagi briefing di Ada, dalam. ada. Sutradara lagi briefing kru. Bisa, ya. Nah, pemain kan suruh lihat di monitor. Ngambil Pokari, ngambil minumnya di maling Ada. tuh. Iya, itu gimana Bang Po? Gimana Bang Po? Kadang Secara attitude. kadang base camp jauh. Makasih deh Bang Po. Ada maling nggak? Ya, makasih. Iya, Bang. Mau foto bareng nggak? Mau foto bareng nggak? Ntar udah pada ke rumah. Ya, udah. Makasih Bang Po ya. Rispo. Hai. Oh, udah balik. Udah balik. Bang Po. Pasti ada di sini Bang Po. Ya Allah. Mau mancing. Apa yang dikebukin gua? Ngelawak apa yang dikebukin? Terima kasih. Bang Anwar mungkin ada yang pengen disampaikan dulu buat teman-teman di rumah nih tentang filmnya gitu, tayangnya kapan? Tanggal 16. Pokoknya 16 jangan lupa April. buat nonton film Ghost in the Shell mulai tanggal 16 April Karena? 2026. Karena bagus banget, bagus banget. Beneran gua nggak bohong. Beneran, Nonton. beneran. Bagus. Dari aktor-aktor yang mainnya saja itu sudah sangat meyakinkan Iya. sekali. Abis itu Banyak Bang banget. Joko Anwar, tadi premisnya sangat lucu sekali. Abi mana aktor favorit gua? Sama gua juga. Saya juga, saya juga. Lah Bang Tora nggak ada. Bang Tora. Iya loh. Cuman ngajakin Vespan doang. Aktor favorit enggak. Kantor, Ya Allah, masa lu begitu. Masa lu baper banget sih jadi favoritin dia. Sampai Kantor favorit apa? Iya, apa kabar Bang Po? melawak. Dibuang. Bang Joko Anwar sama Bang Terima Tora. kasih. Terima kasih sudah Thank bikin you, Jalan thank Show. you, Boleh thank you. tanda tangan. Tanda tangan apa ini Bang? Tanda tangan dulu. Ya, mana ininya spidol ya, guys? Itu di belakang. Lain kali bawa sendiri. Jangan Ayo, gitu Bang, dong. Bang. Hidup nggak tuh? Bisa hidup nyata, Kak. Iya. Kereng apa? Si Andre niat banget nih balik-balik itu tulisannya. Dia takut dipakai pinjol. Itu Jangan yang asli, Bang. Joko Anwar. Asik, bro. Widih. paling gede siapa lu lihat dong? Soleh Solitude. Iya, udah yang ngeluh datang ke sini ngeluh. NPD. Bikin orang males ke sini. Kan soalnya NPD. Terima kasih. Terima kasih. Bang Joko Anwar Oleh-oleh dan dari juga Yeay, GJLS. Dapat kaos nih. Kalau mau kaos boleh ditukar, boleh ditukar. Jangan ditukar. ya? Kasih aja nambah. Jangan Iya, iya. Kaos nih. Wih, cerutu. Bukan, Gokil. tali sepatu. Salah terus gua. Ada tali sepatu sama Gelas. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat Bang Joko Anwar Thank dan juga you. Bang Tora. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Thank you. Terima kasih banyak. Annyeonghaseyo. Jangan lupa Annyeonghaseyo. like, komen, dan subscribe. Komen kira-kira siapa bintang tamu yang akan kita undang lagi ke sini. Ya. Bang Po harus ada. Bang Po harus hadir lagi. Gua gini mana ya? Komen di bawah siapa Komen bintang siapa tamu bintang yang tamu kita yang undang. pengen kita undang lagi. Kalau dia hadir di sini, Berarti dia orang baik berarti dia orang baik, dia orang asik, jujur. dan mau gope. Atau promo film. Kalau dia nggak datang ke sini, ya mohon maaf ini berarti belum terlalu asik. Kalau ada yang udah komen, dia udah komen nih, dia kok nggak ada sih orangnya gitu, berarti dia nggak terlalu asik. Kita langsung klaim aja gitu. Langsung klaim, iya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you, guys. Di GJ Show, ready to go? Sikat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat kami. Tempat kami Erwin.
Ada apa?